Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Dahlia Nabila SPB. Saya adalah salah satu peserta diklat latihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 2, dan saya berasal dari kelompok 2. Saya sendiri instansinya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan jabatan fungsionalnya adalah sebagai dosen pendidikan matematika. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan melakukan review tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Adapun di sini saya ingin melengkapi tugas saya sebagai peserta diklat bersama tutor saya Bapak Andes Mahmud Syarif, MAT. Oke, nah kali ini kita mau bahas apa aja ya? Di sini kita akan bahas 4 hal. Yang pertama itu adalah sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang kedua itu wawasan kebangsaan. Yang ketiga itu adalah nilai-nilai bela negara. Dan yang keempat itu adalah sistem administrasi NKRI. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa tanggal 20 Mei itu ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hal ini berdasarkan hari lahirnya kepemudaan, yaitu Budi Utomo, yang selanjutnya akan menjadi cikal bakal pemersatu bangsa. Nah, lahirnya organisasi kepemudaan ini ternyata meletus semangat nasionalisme para pemuda di tanah air, sehingga bermuncullah organisasi kepemudaan lainnya, seperti Perhimpunan Indonesia, IV, dan lain sebagainya. Nah, organisasi kepemudaan ini terus berkembang hingga 28 Oktober 1928 tercetuslah Sumpah Pemuda. Rakyat Indonesia yang semakin merasa bersatu, merasa bahwa penjajahan yang dilakukan Belanda dan Jepang sungguh tidak manusiawi. Mereka terus bergerak dan mereka mulai memetakan rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Hingga akhirnya Jepang menyerah dengan sekutu. Lalu hal ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia, terutama kaum muda, politisi, dan intelektual. Mereka semua bekerja sama untuk merancang kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, berkat kerja keras para pahlawan itulah Indonesia berhasil mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kira-kira apa sih yang harus ASN lakukan ketika dia tahu mengenai sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia? Setidaknya ASN itu tahu deh minimal garis besar tentang pergerakan kebangsaan Indonesia. Sebenarnya sih bukan hanya ASN yang tahu, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena hal ini akan meningkatkan rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia sendiri. Sehingga ketika rasa memiliki itu kuat, dia akan berusaha untuk mendedikasikan dirinya demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Nah, salah satu upaya untuk menanamkan rasa memiliki yang kuat itu adalah melalui penguatan terhadap sejarah Indonesia. Emosi masyarakat akan lebih tergugah ketika mereka mengetahui dengan benar bagaimana para pahlawan bangsa memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu wawasan kebangsaan. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu dapat kita artikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, wawasan kebangsaan sendiri memiliki 4 konsensus. Yang pertama adalah Pancasila. Tentunya teman-teman sudah tahu dan bahkan sudah hafal apa itu Pancasila. Pancasila itu adalah ideologi bangsa.
Nah, sebenarnya ideologi itu bukanlah terlahir dari pemikiran kaum intelektual negeri ini, melainkan ia adalah pola hidup masyarakat Indonesia yang kemudian dikonversikan menjadi tulisan-tulisan yang kita kenal dengan sebutan Pancasila. Pancasila sendiri disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila berfungsi sebagai landasan tegaknya negara. Selain itu juga berfungsi sebagai pemandu dan sebagai ideologi bangsa, pemersatu bangsa, memersatukan budaya, bahasa, dan agama. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini pun menjadi dasar hukum di Indonesia. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adapun arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda namun tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika sendiri dinyatakan dalam lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Nah, yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awal berdirinya NKRI itu sebenarnya masih belum lengkap secara hukum, hingga akhirnya pelan-pelan melengkapi dengan Presiden, Wakil Presiden, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai ASN, apa lakukan? Nah, sebagai ASN, kita harus tahu 4 pilar utama yang membangun bangsa ini. Karena jika salah satu pilar ini tidak ada, maka tidak adalah bangsa Indonesia. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa sebagai warga negara, sudah seharusnya kita menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, menghormati Bhinneka Tunggal Ika, serta menjaga kedaulatan NKRI. Oke teman-teman, masih semangat ya? Kita akan lanjutkan pembahasan dengan nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara adalah sikap masyarakat Indonesia terhadap bangsa Indonesia. Nah, nilai dasar bela negara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, setidaknya ada 5. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila. Yang keempat, rela berkorban. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Lalu, apa yang harus ASN lakukan? ASN harusnya bisa mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari, karena ini mampu memelihara jiwa nasionalisme. ASN juga diharapkan dapat menjadi tauladan dalam masyarakat. Oke, kita hari ini akan membahas tentang sistem administrasi NKRI. Nah, ada 5 tahap membina persatuan bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah perasaan senasib, yang kedua itu kebangkitan nasional, yang ketiga itu Sumpah Pemuda, dan yang keempat itu adalah proklamasi. Nah, adapun prinsip persatuan dan kesatuan bangsa adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip kewasan negara, serta prinsip persatuan. Nah, adapun cara membangun rasa nasionalisme adalah mengembangkan persamaan antara suku, kemudian mengembangkan sikap toleransi, dan merasa senasib, serta dan ada beberapa hal yang harus kita hindari agar nasionalisme kita tetap terjaga. Ada yang disebut dengan sukuisme, chauvinisme, ekstremisme, dan provinsialisme.
Keempat hal ini dipercaya mampu merusak atau menggoyahkan rasa nasionalisme yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nah, sebagai ASN, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menggalakkan persatuan dan kesatuan bangsa. ASN harus memiliki jiwa nasionalisme, sehingga mencintai bangsa dan negara Indonesia. Nah, ASN ini juga harus menjadi tempat belajarnya masyarakat tentang bagaimana menempah jiwa nasionalisme yang hebat dan bagaimana menanamkan persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk review wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Terima kasih telah mengikuti review saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.